Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, dalam pertemuan ini kita selalu bersyukur kepada Allah SWT Indonesia karena selama ini telah diberikan kesehatan kepada kita semua, walaupun suasana untuk sampai sekarang ini wabah COVID-19 selalu menghantui kita semua. Anak-anakku yang saya cintai, di pagi hari ini kita akan membahas bab 2 yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih mendalam, lebih luas, perlu kalian ketahui bahwa materi dalam bab 2 ini kita akan tekankan pada hakikat demokrasi yang pertama, yang kedua tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang ketiga tentang membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Anak-anakku, kaitannya dengan demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah merupakan negara yang menganut sistem demokrasi mulai dari proklamasi tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai sekarang ini. Adapun demokrasi yang dilaksanakan ini selalu silih berganti, selalu adanya suatu perubahan, karena di masa-masa dulu sampai sekarang ini sistem pemerintahannya juga berubah, sehingga pelaksanaan demokrasi tidak hanya pada demokrasi Pancasila, akan tetapi ada demokrasi liberal pada saat itu. Sekarang kita bahas tentang makna demokrasi. Secara umum, pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos adalah pemerintah. Untuk itu, pengertian demokrasi yang secara umum adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam mengelola suatu pemerintahan atau negara. Untuk itu ada yang mengatakan, beberapa ahli, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln. Beliau memberikan definisi bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi ada beberapa ahli anak-anakku yang memberikan definisi, seperti halnya Charles Costello, Hans Kelsen, Sidney, bahkan Merim. Apa yang disampaikan oleh beliau itu pada dasarnya adalah sama, di mana suatu pemerintahan dipegang oleh rakyat dan rakyat punya kekuasaan tertinggi dalam menjalankan suatu roda pemerintahan. Sekarang macam-macam demokrasi. Demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa pembagian. Pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang B, berdasarkan fokus perhatiannya. Yang C, berdasarkan prinsip ideologi. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dipilah menjadi dua. Ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Yang dimaksud demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang secara langsung
dalam melibatkan rakyat untuk mengambil keputusan terhadap suatu negara. Jadi rakyat itu punya kewenangan atau keikutsertaan suatu rakyat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Ini langsung. Demokrasi tidak langsung adalah bentuk sistem demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat pada suatu negara dalam pengambilan keputusan. Jadi demokrasi tidak langsung berarti rakyat tidak ikut adanya partisipan dalam pengambilan suatu keputusan. Ini dilihat demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan fokus perhatiannya, bahwa demokrasi ini dikategorikan atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, yang ketiga demokrasi gabungan. Pengertian demokrasi formal, suatu demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi fokusnya demokrasi ini dalam hal politik kenegaraan. Akan tetapi juga tidak akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Ekonomi tetap diperhatikan, tapi terfokus pada bidang politik. Yang kedua demokrasi material. Demokrasi material ini pengertiannya adalah demokrasi yang berfokus bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Ini balikannya daripada demokrasi formal. Ya, demokrasi material ini terfokus pada bidang ekonomi, akan tetapi juga tidak mengurangi kesenjangan politik. Yang ketiga demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang berfokus pada bidang politik dan bidang ekonomi yang sama-sama besar manfaatnya atau fungsinya. Jadi kedua bidang ekonomi dan politik ini dikerjakan oleh pemerintah sehingga tidak ada yang diabaikan. Ya, ini. Terus yang ketiga ini anak-anakku, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Semua negara yang menggunakan sistem demokrasi ini pada dasarnya berdasarkan ideologi yang dianutnya. Sehingga dalam pelaksanaan menjalankan roda pemerintahan itu terfokus pada ideologi yang ada, tidak meleset daripada ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Berikut demokrasi yang berdasarkan ideologi yang kita bahas ini ada 3, ada demokrasi liberal, demokrasi komunis atau demokrasi rakyat, dan demokrasi yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi komunis dan demokrasi liberal ini nanti hanya kita singgung sebentar saja karena fokus materi ini, pembahasan materi ini adalah tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang didasarkan dari hak individu dari suatu warga negara. Di mana demokrasi liberal, setiap individu dapat mendominasikan dalam demokrasi ini. Ya, ini contoh daripada negara Amerika karena paham demokrasinya adalah demokrasi liberal. Selanjutnya demokrasi komunis. Demokrasi komunis berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, di mana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa daripada pemerintahan itu. Jadi negara punya kekuasaan penuh dalam
menjalankan suatu ideologi. Ya. Berarti apa yang dilakukan oleh warga negara itu cenderung dihiraukan karena terfokus pada kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, demokrasi Pancasila seperti yang kita alami, yang kita lakukan di negara kita adalah merupakan demokrasi Pancasila. Yang dimaksud demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berdasarkan Pancasila. Ya, berdasarkan Pancasila. Sebagai landasan ideal daripada demokrasi Pancasila itu ada di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga demokrasi ini dituntut adanya suatu demokrasi yang musyawarah mufakat, sehingga apa yang terjadi di dalam suatu negara ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Prinsip-prinsip yang digunakan oleh negara demokrasi sehingga negara itu dikatakan sebagai negara demokrasi, maka pemerintahan itu atau negara itu harus berpedoman atau berdasar dengan prinsip-prinsip yang ada. Di sini prinsip-prinsip demokrasi ada 5 macam. Yang pertama adalah adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah dalam mengambil keputusan. Sebagai tim kontrol dari pemerintah adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu adalah DPR. Nah, DPR hasil pemilu. Yang kedua, pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila partisipasi aktif dari warga negara dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga negara diberikan informasi tentang pengetahuan yang akurat dan dilakukan secara jujur. Ini adanya pemilihan yang lebih teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Hak memilih adalah hak memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintah. Jadi rakyat ini memberikan suatu pengawasan terhadap pemerintah. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam kesempatan kepada setiap warga negara dalam menjalankan amanat dari warga yang dipilihnya. Ini proses dalam pemilihan umum. Setiap 5 tahun pemerintah Indonesia dan negara melaksanakan pesta demokrasi. Di situ ada hak memilih dan hak dipilih. Selanjutnya yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat atau menyampaikan pendapat tanpa adanya ancaman dari pihak lain. Jadi menyampaikan pendapat entah itu secara tertulis maupun tidak tertulis, ya, tanpa adanya suatu ancaman dari pihak siapapun atau pihak manapun. Yang kelima adalah adanya kebebasan mengakses informasi, ya, informasi dari negara, dari pemerintahan itu mudah untuk diakses oleh semua warga negara. Itu merupakan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau suatu negara menggunakan sistem demokrasi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, mustahil kalau negara itu dikatakan negara demokrasi. Harus melalui atau menjalani prinsip-prinsip yang ada.
Sekarang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia jelas adalah demokrasi Pancasila. Karena Pancasila merupakan landasan ideal daripada penyelenggara negara. Sehingga negara, pemerintah, bahkan rakyat ini harus berpedoman pada Pancasila, khususnya kaitannya dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan perlu kalian ketahui bahwa demokrasi di Indonesia terjadi silih berganti, terjadi pasang surut di masa ke masa, dari orde lama, orde baru, bahkan orde reformasi. Ya, sekarang ini pada orde reformasi, ya, reformasi, ya, orde reformasi. Sekarang kita membahas tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Kita awali pada tahun 1945 sampai 49. Ini merupakan periode pertama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Undang-undang yang digunakan jelas adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita tahu pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya tanggal 18 itu pengesahan tentang Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi periode 1949 sampai 59. Ini yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan demokrasi adalah Undang-Undang Dasar sementara, atau kita samakan Undang-Undang S tahun 50. Kepala negara ini sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Masa pelaksanaan demokrasi adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini berkembang adanya partai politik. Pada saat itu pemilu mestinya dilaksanakan tahun 51, akan tetapi adanya suatu gejolak pemberontakan yang dialami pada saat itu, sehingga pemilu yang pertama tahun 55. Tingginya akuntabilitas politik, ya, sehingga pada saat itu politik sampai 30, ya, karena adanya suatu maklumat presiden nomor sekian, nomor X, nomor 10, memberikan leluasa kepada warga negara untuk berkiprah di dalam partai politik. Berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif yang ketiga. Pada masa ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit karena banyak gejolak-gejolak yang dialami, adanya pemberontakan di Madiun, ya, dan lain sebagainya, dan Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, sehingga Presiden mengeluarkan dekrit yang dikatakan Dekrit Presiden 5 Juli 59 yang isinya menetapkan pembubaran konstituante, menentukan Undang-Undang Dasar 45 berlaku kembali dan tidak berlakunya Undang-Undang sementara tahun 50. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPRS. Selanjutnya pada masa Orde Baru mulai tahun 65 sampai tahun 98. Walaupun Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen, akan tetapi pemerintah pada saat itu belum bisa berjalan dengan baik, sehingga di mana-mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, tumbuh berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, ini yang mengakibatkan sehingga Soeharto pada saat itu, pada tahun 1998, beliau menyerahkan kekuasaannya kepada
B.J. Habibie untuk menjalankan roda pemerintahan pada masa reformasi. Pelaksanaan demokrasi pada masa 1998 sampai sekarang ini pada era reformasi, sehingga tadi saya singgung bahwa Habibie telah memegang suatu pemerintahan di mana Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya, secara langsung diangkatnya sumpahnya menjadi presiden Habibie pada saat itu di hadapan Mahkamah Agung di gedung DPR MPR. Terus ada pemilu tahun 99, Abdurrahman Wahid, Mbah Gus Dur menjabat sebagai presiden pada masa reformasi. Terus selanjutnya Presiden Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya pemilu tahun 1999-2004 ini Susilo Bambang Yudhoyono, dan sampai sekarang ini pemilu tahun 2019 sampai 2024 Presiden Jokowi. Ini kaitannya dengan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Tetap kita akui bahwa Pancasila merupakan ideologi kita sebagai acuan pelaksanaan demokrasi yang ada di negara kita ini. Ya, kita tahu bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, perjanjian luhur, dasar negara dan sebagainya perlu kita junjung tinggi dan kita sepakati bersama bahwa Pancasila merupakan ideologi negara kita yang memiliki ciri-ciri sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga, membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa demokrasi Pancasila telah memiliki beberapa ciri dan sifat yang didasari dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam segala kehidupan, dalam segala bidang, ya. Kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan negara. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia, kita tahu bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, maka cita-cita daripada warga negara, cita-cita dari warga negara Indonesia perlu kita junjung tinggi, ya, kita perjuangkan sehingga kesejahteraan rakyat bisa tercapai, kemakmuran rakyat juga bisa tercapai, sehingga masyarakat akan terpenuhi suatu kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. Ini anak-anakku yang perlu saya sampaikan pada kalian dengan waktu yang singkat. Selesai pembelajaran lewat online ini, sampean sudah mendapatkan buku kaitannya dengan lembar kerja. Untuk itu sampean pelajari di KD 2 ini tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Selanjutnya sampean kerjakan di lembar kerja poin A dan poin B yang pilihan ganda dan isi, ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi seperti yang kemarin tentang pembelajaran tatap muka, pembelajaran offline, ya. Sekarang ini pembelajaran online dengan waktu singkat. Saya titip jaga kesehatan, baik, ya, belajar dengan giat di rumah, jangan bepergian tanpa ada alasan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.